Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sampai pada pertemuan yang terakhir di semester ini untuk mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara. Topik bahasan kita adalah peluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pasca Undang-Undang 30 tahun 2014 dan juga Perma nomor 2 tahun 2019. Nah, sebelum masuk ke peluasan kewenangan, saya akan menghantarkan materi terkait dengan acara cepat dan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Jadi di dalam pemeriksaan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara itu kan ada dua konsep ya. Yang pertama adalah pemeriksaan secara biasa yang sudah kita pelajari kemarin, dan yang kedua adalah dengan acara cepat. Nah, di dalam pemeriksaan acara cepat di Pengadilan Tata Usaha Negara ini secara normatif dapat akan kita temukan dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Peratun. Jadi acara cepat itu dapat dilakukan, ini ada syarat ya, ini syarat normatif yang harus kemudian dipenuhi. Jadi apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, yang harus disimpulkan dari alasan-alasan pemohonnya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya diperiksa dengan pemeriksaan sengketa dipercepat atau acara cepat. Ini konsepnya di sini teman-teman sekalian. Jadi acara cepat itu dapat dipergunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara ketika ada alasan yang mendesak, ada kepentingan hukum yang mendesak. Jadi tidak semua kasus itu dapat diperiksa dengan acara cepat ini. Ya. Nah, apa yang kemudian dipercepat ini? Ada dua hal yang kemudian bisa dipercepat. Yang pertama adalah pemeriksaannya, dan yang kedua adalah pemutusannya. Ya, jadi yang pertama adalah pemeriksaannya dan yang kedua adalah pemutusannya. Terhadap permohonan penggugat untuk diperiksa dengan menggunakan acara cepat, tindakan pengadilan adalah ada tiga ya, yang ada tiga tindakan yang seharusnya dilakukan. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan tersebut mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Yang kedua, dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan tersebut menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Ini yang membedakan. Jadi tidak ada istilah pemeriksaan persiapan di dalam permohonan sidang dengan acara cepat. Yang ketiga, terhadap penetapan perihal dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Jadi atas apa yang telah diputuskan oleh Ketua Pengadilan itu, apakah diperiksa dengan acara cepat atau tidak, itu tidak dapat dilakukan upaya hukum. Itu terkait dengan konsep acara cepat yang diatur dalam Undang-Undang Peratun, teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjutkan untuk materi pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dari putusan yang telah diputus oleh hakim atau telah dijatuhkan oleh hakim itu, maka secara konsep formilnya itu apabila putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan ini bahasa lainnya adalah eksekusi. Dalam hukum acara tata usaha negara dikenal istilah eksekusi otomatis. Ini ada dalam pasal 116 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Peratun. Dan yang kedua adalah eksekusi paksa melalui upaya paksa. Jadi ada eksekusi otomatis, ada eksekusi melalui upaya paksa. Berdasarkan Undang-Undang Peratun ya, ini perubahan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, dikenal dua jenis upaya paksa yang dapat diterapkan apabila pejabat tun tidak mentaati dan melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang pertama adalah adanya sanksi administratif, kemudian yang kedua adalah pembayaran uang paksa atau uang som, dan yang ketiga dan masih dapat diterapkannya adalah sanksi pengumuman publikasi dalam media cetak. Dan ini lumayan banyak. Di pengumuman di media cetak ini lumayan banyak untuk eksekusi perkara tata usaha negara. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada materi yang terakhir, yakni perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi
ada perluasan kewenangan. Ini terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini pasca adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat konsep fiktif positif di dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara ya. Ya, karena konsep fiktif positif ini lahir dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini memberikan verifikasi bahwa permohonan fiktif positif itu menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu nanti akan dapat saudara lihat di pasal 53 ya, Undang-Undang 30 tahun 2014. Yang secara operasionalnya permohonan fiktif positif ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017. Ini perluasan yang pertama. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara menyidangkan juga permohonan fiktif positif. Yang kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara menyidangkan kewenangan menilai unsur penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah. Ya, jadi Pengadilan Tata Usaha Negara juga punya kewenangan, ini perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Nah, ini di dalam operasionalnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015. Kemudian perluasan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang untuk menguji diskresi kewenangan bebas oleh pejabat tun atau badan tun. Kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 ini juga memberikan perluasan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini yang disebut dengan konsep PMA oleh penguasa. Ada dua kasus yang saya rasa lumayan menarik perhatian publik. Yang pertama adalah gugatan terkait dengan pembatasan internet di Papua, yang kemudian digugat di PT UN Jakarta, dan yang kedua adalah pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan bahwa kejadian di peristiwa Semanggi itu tidak pelanggaran HAM berat. Nah, itu kemudian juga digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini perluasan-perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pasca Undang-Undang 30 tahun 2014 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019. Demikian teman-teman, kita lanjutkan dalam forum diskusi. Tetap semangat, mohon maaf kiranya apabila ada kekhilafan selama 1 semester ini, kita lanjutkan dalam forum diskusi.